Halo, perkenalkan namaku Masih Trisna dan selamat datang di Dating is Podcast. Di podcast kali ini aku bakal monolog dan yang dibahas ialah tentang pekerjaan rumah, kehidupan, homework life. Jadi homework life itu apa sih? Itu tuh aku ngambil dari ini ya, bukunya Matthew Dicks. Judulnya Storyworthy dan ini nih buku yang sering dibahas sama Raditya Dika kalau tentang gimana kamu nulis materi-materi gitu. Sering dia mention untuk kalau di podcast dia tuh dia sering mention. Dan dari buku itu juga aku ngerasa ada satu yang bisa diterapkan gitu, langsung kuterapkan, dan salah satunya ialah homework life. Jadi kerjaannya tuh sebelum tidur aku bakal nulis sesuatu hal apa aja pokoknya yang terjadi di hari itu. Basicnya sih jadinya kayak sebelum tidur kamu mau nulis apa gitu. Dan kenapa aku melakukan itu, karena eh, seperti yang kalian tahu, kebanyakan orang overthinking, ya itu tuh pasti butuh yang namanya media untuk disalurkan. Jadi kebanyakan orang ya entah dia ngubungin pacarnya kan, sleep call atau segala macam. Kalau nggak ada pacar ya ngapain coba, doom scrolling atau hal yang lebih buruk lagi ya kan, apalah hal-hal yang tidak baik lah tentunya. Jadi dari overthinking itu jadi kamu susah tidur, kualitas tidur kamu pun jadi buruk gitu loh. Dan ketika aku mengerjakan homework ini atau PR ini, aku tuh jadi ngerasa kalau overthinking aku tuh bisa disalurkan. Seenggaknya aku jadi tahu aku tuh overthinking tuh karena apa hari ini. Kebanyakan orang yang overthinking yang aku temuin ya, terutama kawanku kalau ada yang ngeluh kayak, oh aku nih overthinking, kalau aku tanya emang overthinking kenapa, pasti kebanyakan jawabannya nggak tahu, overthinking aja. Nggak taunya di sini nih kayak jadi ragu gitu loh, ragu karena nggak mau cerita tentunya kan ya, atau bahkan ragu karena saking banyaknya yang dipikirin jadinya nggak terarahkan gitu loh, apa yang di overthinkingin tuh jadi nggak terarah. Jadi ngerjakan ini apakah hilang overthinkingnya? Tentu tidak, tapi seenggaknya aku tahu apa yang ku overthinkingkan. Dari situ aku jadi refleksi dan apa istilahnya, evaluasi diri gitu. Dan yang kurasakan ya, karena kebetulan aku ngerjain PR ini itu dari bulan Februari awal, tepatnya ini tanggal 2, pas tanggal 2 Februari 2025. Dan ini satu bukunya udah penuh, jadi yes ya gitu lah, udah penuh. Dan akhirnya aku nih ada buku lagi yang kurasakan ya, sampai bulan ini video direkam ini bulan Juni ini, yang kurasakan seperti yang kubahas overthinking lagi itu, aku bisa ngerefleksikan diri, aku bisa lebih rasanya tuh lega dalam artian enggak lega-lega amat, karena ada satu metode dari buku Storyworth itu yang lebih lega lagi. Tapi untuk PR ini tuh nggak terlalu lega. Seenggaknya aku ngerasa penting, walaupun penting dalam artian untuk diriku sendiri itu aku penting kalau aku tuh hidup aku tuh penting aku bisa maafkan diriku aku yang lama. Aku bahkan tahu bahwa oh ternyata aku tuh jeleknya di sini, jadi aku harus memperbaikinya besok tuh seperti apa, aku tahu planningnya. Dan ya walaupun aku ngomong berantakan gini, jadi seenggaknya aku mencoba untuk tahu apa yang aku lakukan besoknya. Seperti halnya ngebuat video ini, itu aku udah tulis walaupun ya berantakan kayak gini, karena ini ngejelasin perasaan aku gimana sih hasil dari 5 bulan ini aku
nulis itu yang kurasakan aku nggak terlalu pikun-pikun amat. Oh iya, salah satu hal untuk mencegah supaya aku tuh nggak pikun, kalau aku lupa aku tinggal cek aja besok ngapain, walaupun yang ditulis nggak spesifik. Contoh nih ya, tanggal 14 Mei 2025 masuk kerja, ngawas ulangan 2 kali, kue dimakan kucing, ambil uang di ATM, ATM-nya, AC-nya maintenance, jadi aku mutar dulu, keliling-keliling dulu, baru aku ke ATM lagi. Ketika ATM-nya udah selesai maintenance, baca buku, beli buku e-book untuk dibaca, udah gitu. Yang kayak gitu-gitu. Ini aku nggak terlalu nyebutin di depan kamera karena malu juga ya ternyata. Oh, atau enggak ini nih yang lebih oke nih, tanggal 12 bulan 4 libur, bangun siang, habis zuhur terempok ke rumah kawan, yang gimana itu numpang makan siang, terus post foto di Instagram, konten reels tong sampah, yang screenshot itu tembus 11 juta view. Malam nonton live stream A2P, gimana aku sambil sawer itu, nyawer biar mutar spin, dan di spinnya itu ada kayak hukumannya lah gitu, ngedit foto, lalu udah yang kayak gitu-gitu yang kutulis, nggak spesifik tapi kegiatan tidak wah kan, kayak trempo untuk makan siang doang, terus malamnya cuma nonton hal-hal yang nggak penting-penting amat, tapi kutulis karena aku ngerasa aku pengen nulis gitu. Jadi hal yang kurasakan dari 5 bulan nih, jadi aku tahu ternyata aku nggak banget anjir, apaan kerjaan kayak gitu. Jadi tahu lah nge-tracking, salah satunya yang tadi kayak cuma nonton live stream, buang-buang duit, nyawer orang, padahal uang itu bisa ditabung padahal, ya kan. Jadi ya basically, jadi aku tahu untuk refleksi diri ke depannya, ya aku tahan-tahan lah, nggak usah sawer lah, nabung, udah tahu penghasilan kecil gitu kan. Itu tuh manfaatnya. Jadi yang ku kerjakan itu tuh ya seperti itu. Dan kesimpulan dari ngerjain PR kehidupan ini ialah gimana aku bisa merefleksikan diri, bisa tahu betapa bahwa masa lalu ya masa lalu, gak bisa kamu ubah, dan untuk hari esok itu misteri ya, karena besok misteri, jadi aku perlu namanya planning ke depannya. Dengan menulis itu aku jadi tahu planning ke depan, besok itu aku mau ngapain, nggak gitu-gitu aja, tidak monoton. Dan kalaupun monoton itu pun ku planning gitu loh untuk kehidupan besok, seperti itu. Jadi ya guna nggak guna untuk media penyaluran overthinking, media untuk refleksi, media untuk ngerasa kalau dirimu tuh, kamu tuh penting, hidup itu penting, hidup kamu itu ternyata masih bersinggungan sama sosial. Jadi ternyata aku masih diperhitungkan untuk hidup seperti itu. Jadi aku nggak ngerasa sia-sia kalau aku tuh pernah hidup, setidaknya seperti itu. Mungkin sekian dari videoku ini, yang mana ini salah satu video yang kurancang podcast ya, monolog, salah satunya produk dari ketika aku nulis ini, seperti itu. Walaupun berantakan, ya namanya juga belajar gitu ya. Mungkin sekian dariku, kurang lebihnya mohon maaf. See you next time. Jangan lupa like, comment, and subscribe, karena ya aku butuh atensi seperti itu.